Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Panewu Sayegan, atau yang tadi diwakili oleh Kepala Jawatan Kemakmuran, Bu Lurah, yang mewakili Hulu, dan juga dari UPT, PL pendamping, serta Bapak Ibu semua ya, dari kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan Kelurahan Margomulyo Sayegan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua di pagi siang hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa mengikuti acara pelatihan dan pembinaan kelompok afinitas yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan ini tentunya Bapak Ibu harus betul-betul ya, mempersiapkan fisik dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadi ibu semua setiap hari, karena ini mungkin pelatihan di dalam kelas, ini dianggap kita kelas mawon ya, di kelas 2 hari. Nah, nanti yang hari ketiga insya Allah ada refreshingnya ya. Sing ditunggu-tunggu ya Bu ya. Pengennya langsung hari ketiga gitu Mas ya. Ibu-ibu semua, bapak-bapak juga, jadi ada kita dari dulu ya, salah satu Margomulyo ini merupakan Desa Mandiri Pangan ya. Tapi ada tahapannya ya, sebetulnya sebelum menuju Desa Mandiri Pangan, karena sebelum ke sana mungkin ibu-ibu harus tahu dulu, yaitu tentang ketahanan pangan ya. Jadi tentang ketahanan pangan, monggo yang sudah mendapatkan apa mungkin materinya dibaca saja ya, mungkin saya sekilas saja. Jadi saya akan menyampaikan secara umum ya, terkait ketahanan pangan. Jadi sekarang ini yang menjadi isu strategis nasional itu yang pertama adalah ketahanan energi, dan yang kedua adalah ketahanan pangan ya. Kita tidak usah membahas yang ketahanan energi, kita bahas yang ketahanan pangan, karena ada kekhawatiran ya, ke depan itu akan terjadi yang namanya resesi, krisis tentang pangan ya. Nah, ini yang mendorong kita untuk memperkuat ketahanan pangan kita, yang pada goalnya nanti adalah semua ya, semua wilayah dari tingkat mungkin kelurahan itu bisa mandiri dalam hal ketersediaan pangan. Nah, itu ya, jadi yang melatar belakang ini kenapa ketahanan pangan itu menjadi isu strategis nasional, sehingga pemerintah banyak mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan ini, karena ketika negara tidak bisa menyediakan pangan untuk rakyatnya, nah ini akan menjadi masalah besar. Sehingga pilar ketahanan pangan itu ada 3. Jadi yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah akses atau keterjangkauan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan atau konsumsi. Nah,
Ini pilar-pilar ketahanan pangan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah tahan pangan atau belum saat ini? Ya, kita tidak bicara dulu ke tahap kemandirian pangan atau kedaulatan pangan, tapi ketahanan pangan. Kita sudah tahan pangan atau belum sekarang ini? Dilihat dari aspek 3 pilar tadi, ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan. Ibu-ibu bisa melihat dari sisi ketersediaan. Ibu-ibu setiap hari masak, terus betul, membeli bahan pangan. Bahan-bahan yang ibu butuhkan itu tersedia betul di pasaran. Tersedia ya, ada semua ya. Meskipun kadang regane rada mudah larang. Yang kedua, akses keterjangkauan. Nah, ibu-ibu dalam mendapatkan bahan pangan tadi itu mudah didapat apa betul? Mudah ya, tidak perlu waktu berlama-lama untuk mendapatkan bahan pangan. Karena apa? Karena bahan itu tersedia. Terus harga terjangkau betul? Terjangkau ya. Meskipun sekarang ini harga sudah mulai merangkak naik, bahkan beras pun sekarang ya, itu masih cukup tinggi. Ya. Sekarang ibu-ibu kalau beli beras berapa? Kita Bu? 12. Niku sing medium nggih. Nah, premiumnya 13. Padahal HET itu ya, HET itu harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Permendak itu untuk beras medium itu hanya 9.450. Ya, awalnya seperti itu. Dan untuk premium itu adalah 12.800. Nah, makanya ini sekarang harga beras yang sebelumnya tidak sampai setinggi ini sekarang sudah tinggi mulai dari bulan Agustus kalau tidak salah. Meskipun sekarang ini panen, gitu Pak, terus gitu, pun mulai panen gitu, Maret, April, Mei ini pun mulai panen raya. Tapi kenapa harga masih tetap tinggi? Pertanyaannya biasanya nek panen raya itu rego medun gitu. Tapi ternyata tidak. Sekarang harga masih tetap tinggi. Nah, ini tentunya bahwa pertanyaannya dua. Apakah produksinya yang turun gitu ataukah konsumsinya yang meningkat? Nah, seperti itu. Yang jelas tadi dari aspek ketersediaan nggak ada masalah, keterjangkauan nggak ada masalah. Yang terakhir dari pemanfaatan konsumsi, apakah kita dalam mengkonsumsi pangan kita setiap hari itu sudah memenuhi unsur yang pangan yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sudah belum kita mengkonsumsi itu? Itu menjadi pertanyaan, karena pangan yang B2SA itu penting, terutama nanti bagi anak-anak kita yang notabene nanti akan menjadi remaja, dia akan menikah, akan punya anak. Nah, ini kalau yang dikonsumsi setiap hari tidak B2SA itu bisa menyebabkan nanti ketika yang remaja ini hamil nanti bisa menyebabkan stunting, ya. Dan di Saigon ini cukup tinggi, ya. Nah, itu salah satunya dari konsumsi pangan yang tidak B2SA. Artinya apa? Yang pertama beragam, konsumsinya tidak beragam. Mungkin kebanyak karbohidrat, kurang sayur dan buah. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab dari stunting, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi stunting itu multi kompleks penyebabnya. Zat gizi hanya salah satu penyebab dari stunting. Nah, terus kita kalau sudah bicara tadi ketahanan pangan dari beberapa pilar,
ya. Tadi berarti kita dari sisi ketahanan pangan kita sudah tahan pangan, ya. Kita itu sudah tahan pangan karena semua tersedia, terjangkau. Kita bisa mengkonsumsi makanan setiap hari. Cuma pertanyaannya yang B2SA tadi sudah atau belum? Nah, itu nanti yang kita dorong ke depan, ya. Nah, ini ketahanan pangan ini di Kabupaten Sleman banyak, ya, dipengaruhi oleh beberapa hal tersebut. Jadi yang utama adalah masalah dengan letak geografis. Jadi kalau letak geografis ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan juga. Dan kalau tingkat kesuburan hubungannya dengan tingkat produksi. Ya. Nah, mungkin sebelum kesini Bapak Ibu semua ini tergabung dalam yang namanya kelompok afinitas. Ya. Dan tadi saya tanya ini ada 10, ya, kalau tidak salah ada 10 kelompok afinitas yang masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri, ya. Tapi semua di bidang pangan, ya, terus tidak ada yang di kerajinan atau yang lain, tidak, ya. Jadi pangan, ya Bu, ya. Jadi saya sampaikan pangan itu tidak hanya beras, ya. Jadi ada 8 kelompok bahan pangan. Nah, ini yang perlu ibu-ibu ketahui, ya. Kalau bicara pangan itu apapun yang masuk dalam kelompok 8 ini itu adalah pangan. Kelompok yang pertama adalah padi-padian, ya. Jadi misalnya padi-padian itu ada beras, ada jagung, ya. Nah, itu masuk dalam kelompok bahan pangan. Yang kedua adalah ubi-ubian, ya, ada ketela pohon, ketela rambat, ada gembili, suwak, midro, ada nggak di sini, guys? Pangan-pangan lokal itu masih ada nggak? Masih ada, ya Pak, ya. Nopo? Nopo nih? Oh, di pasar. Oh, di pasar. Gitu. Enggak, kalau yang di ini di sekitar lahan-lahan pekarangan masih ada. Masih, ya. Nah, itulah nanti arahnya kita untuk menuju kemandirian pangan yang memaksimalkan itu pangan-pangan lokal itu, ya. Kita sekarang belum mandiri karena kita masih ketergantungan sama impor, ya. Terus betul, ibu-ibu naik masak tasnya nggih gandum betul. Nah, padahal gandum niku saking impor. Nah, padahal kalau sudah mandiri itu nanti kita tidak tergantung dengan impor, kita maksimalkan bahan yang ada. Nah, ini jadi kita masih panjang, ya, untuk menuju mandiri pangan, ya. Karena syarat untuk mandiri pangan itu tidak ada impor, ya. Nah, itu jadi tadi saya sampaikan kelompok yang pertama padi-padian, kedua ubi-ubian, yang ketiga adalah sumber protein nabati, ada tahu, ada tempe dan sebagainya. Terus kelompok protein hewani, ya, ada telur, ada ikan, ada susu, ada daging. Nah, ini semua terkait dengan krisis pangan tadi, ya. Jadi gambar-gambar ini monggo sambil ya Mbak, dilihatkan biar sambil lihat, tapi saya cerita efeknya itu bagi negara-negara yang tidak tahan pangan seperti itu. Semoga kita bangsa Indonesia ini, ya, terutama kita tidak sampai terjadi yang namanya krisis pangan yang tadi saya sampaikan di pertama tadi. Tadi ada kelompok protein nabati hewani, minyak itu juga pangan, ya. Minyak goreng itu juga masuk bahan pangan. Berikutnya adalah gula. Gula itu juga masuk bahan pangan. Kacang-kacangan, ya, ada kacang tanah, ada koro, itu juga masuk bahan pangan. Sayur dan buah, nah ini yang penting, sayur dan buah itu juga masuk kelompok bahan pangan. Sehingga tadi saya sampaikan, apakah kita dalam makan sehari-hari sudah
memenuhi unsur B2SA. Beragam itu artinya sepertiga porsi dari karbohidrat, sepertiga porsi dari protein, hewani maupun nabati, sepertiga sayuran dan buah. Itu namanya beragam. Kadang kita kalau makan sehari full karbohidrat, nasi, lauk, bakmi, bakwan, kerupuk, nah pun karbohidrat semua. Terus betul gue. Nah ini nanti untuk ke depan ke depan kita harus rubah pola pangan yang seperti itu. Jadi ini tadi definisi ketahanan pangan ibu-ibu semua. Jadi kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai dengan makroangan yang terpenuhi dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi, merata. Jadi di sini dari manapun kita tidak masalah, baik itu impor dari luar daerah, itu tidak masalah, ketahanan pangan seperti itu. Tapi kalau nanti kita sudah menuju kemandirian pangan, nah ini yang menjadi pertanyaan. Kita harus menekan produk-produk bahan-bahan impor. Nah misalnya kita sekarang angka per kapita konsumsi beras, itu artinya masyarakat kita itu untuk mengkonsumsi beras itu turun itu artinya tidak sebanyak yang dulu-dulu. Nah, dia mungkin setahun itu 100 kilo, mungkin sekarang hanya 67 sekian. Tapi turunnya ini tidak beralih ke pangan lokal yang diproduksi oleh kita, ke umbi-umbian yang lain, tapi beralihnya ke gandum, makan roti, bakmi, itu semuanya dari gandum, pizza, burger, semuanya dari gandum semua. Nah, ini tidak makan nasi tapi beralih ke gandum. Nah, itu yang tentunya ke depan Bapak Ibu semua nanti dengan harapannya, karena Margo termasuk desa mandiri pangan yang tentunya ini ke depan dicoba untuk bisa memaksimalkan apa yang menjadi andalan, apa yang menjadi komoditas yang ada di ini untuk dimaksimalkan. Tapi tidak mudah, untuk menuju ke sana tidak mudah. Jadi perlu komitmen bersama antara kita semua. Jadi itu definisi desa mandiri pangan, desa yang masalahnya kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tadi sudah saya sebutkan 3 pilar itu. Nah, ketika 3 pilar itu lanjut melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, tadi sudah saya sebutkan sumber daya setempat. Nah ini, jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan definisi desa mandiri pangan. Jadi dari sumber daya setempat itu yang ada apa itu dimaksimalkan. Tapi saya bilang tadi ini tidak mudah untuk menuju ke sana, tapi harus tetap dilakukan. Nah, terus mungkin Bapak Ibu juga tadinya belum tahu kelompok afinitas itu apa. Itu ada definisinya juga, itu kelompok afinitas. Jadi intinya kelompok afinitas itu adalah rasa kesatuan dan kebersamaannya. Jadi dari masing-masing kelompok itu yang pertama adalah ada rasa kebersamaan. Coba Mbak dibalik lagi ke tadi yang sebelumnya, bukan yang ini tadi. Nah, yang kelompok afinitas dengan kebersamaan itu diharapkan bisa mampu untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau sudah tidak satu pemikiran, satu visi, satu misi, ya untuk menuju ke arah yang mandiri pangan tadi tentunya akan sulit terwujud.
sehingga betul-betul kelompok aktivitas itu berangkat dari kebersamaan. Lanjut Mbak, monggo. Nah ini nih tantangan yang kita hadapi adalah sekarang ini adalah rata-rata skala usaha tani itu masih kecil, okay. Orientasinya belum ke agribisnis, okay. Nah ini kita yang harus kita rubah dari sekarang pola pikirnya, termasuk konversi lahan ya Pak. Ini banyak yang sudah beralih fungsi, ya, lahan-lahan pertanian itu sudah banyak beralih fungsi, apalagi sagan ini banyak yang kena tol ya Pak, harus gitu. Enten sing nging tol mboten niki Pak, Bapak Ibu. Margo Mulya mboten nggih. Kler apa nggih? Wah nggih. Harapane kenging nggih Pak. Karena tidak ganti rugi, ganti untung nggih Bu nggih. Tapi ora iso dimereni nggih Pak nggih. Jadi seperti itu ya, banyak lahan yang beralih fungsi. Nah, sehingga apa? Sekarang itu ada yang namanya gerakan lumbung pangan kedua. Jadi dengan beralihnya lahan yang makin berkurang, itu ada yang namanya gerakan lumbung pangan kedua, yaitu dengan pemanfaatan pekarangan. Ini ibu-ibu ada yang tergabung dalam KWT betul ini? Mbak Mariati, ada KWT-nya juga? Putih Bu KWT ini? Wah, gitu. Nah, sudah hafal gitu KWT, pemanfaatan pekarangan dimaksimalkan. Itu lumbung pangan keduanya itu ya pekarangan itu. Kita memaksimalkan pangan dari pekarangan kita. Meskipun itu hanya untuk sayuran kebanyakan, tapi bisa di situ juga untuk sumber protein hewani, misalnya untuk menghasilkan telur, pelihara ayam, lele, ikan. Nah seperti itu, karena selain untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, juga pemanfaatan pekarangan itu membantu percepatan penurunan stunting. Tadi Mbak, kembali yang tadi Mbak, nah iklim jelas mempengaruhi ini beberapa hari mungkin cuaca sangat panas ya, mungkin pun seminggu ya Pak pun Jawa. Dan menurut BMKG itu musim kemarau di DIY itu dimulai dari awal bulan April. Jadi April itu sudah memasuki musim kemarau. Tapi ini ramalan ya Pak, iso bener iso boten. Tapi mungkin kemarau ini agak panjang tahun ini ya, karena kalau yang kemarin sampai Juni itu masih ada hujan ya. Nah ini diperkirakan April ini sudah memasuki musim kemarau, sehingga ini perlu antisipasi ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kalau memang betul kemaraunya itu maju. Akses pangan tidak merata, ini berlaku untuk wilayah timur ya. Indonesia bagian timur itu untuk mendapatkan bahan pangan aja sulit ya. Akses keterjangkauannya sangat sulit, sehingga mempengaruhi ketersediaan yang ada. Nah yang berikutnya adalah food loss and food waste. Nah, ada yang tahu nggak apa artinya food loss and food waste? Jadi food loss itu adalah pemubasiran. Jadi contohnya ngeten food loss. Jadi ketika kita panen, misalnya jadi ketika kita panen itu tidak tepat waktu misalnya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Misalnya padi ya, belum penuh betul bulirannya. Terus ketika di thresher itu banyak yang masih tertinggal ya, itu namanya food loss.
Nek food waste itu artinya kita menyisakan makanan yang sudah kita konsumsi. Contoh, ya, kalau kita menghadiri resepsi, ya, kita kadang makan ngambil banyak, tapi kita sisa, ya. Kita juga makan sehari-hari misal banyak nggak habis, ya. Ngambil nasi sisa, ambil apa-apa sisa. Nah ini food waste. Nah makanya sekarang juga ada gerakan yang namanya kita meminimalkan food waste, pemborosan pangan. Dan ini luar biasa, Indonesia itu tertinggi untuk pemborosan makanan itu, ya. Tertinggi setelah Arab Saudi kalau tidak salah, ya, untuk pemborosan pangan. Jadi banyak pangan yang dibuang, ya, banyak pangan sisa, ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita untuk menuju desa mandiri pangan ini. Jadi food loss maupun food waste ini juga menjadi perhatian kita semua. Yang harusnya kita makan habis sisa itu kalau dihitung luar biasa pemborosannya. Dan ini sekarang baru concern, ya, untuk pengendalian yang namanya food loss maupun food waste. Monggo Mbak dilanjut. Nah visi misi nanti dibaca saja, tapi yang jelas misi, ya, misi dari Kabupaten Sleman adalah ke depan, Mbak, ke depan dulu. Jadi, nah yang misi kelima ini yang menjadi concern dari Dinas Pertanian, membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah ini yang harus dilakukan oleh kelompok afinitas, ya. Bagaimana kita lebih kreatif, lebih inovatif untuk bisa menciptakan, ya. Mungkin kalau yang memproduksi makanan juga misalnya dari bahan dasar umbi-umbian, tapi bisa dibuat sebagai rupa sehingga menarik, ya, untuk dikonsumsi. Karena anak-anak kita nek disuguhi telo godhog pasti nggak akan mau, ya. Diberikan yang masih wujud fisik kadang nggak mau, harus diolah, ya, dikemas yang baik. Nah ini perlunya ibu-ibu semua hari ini dilatih, dibina dan dilatih nanti agar pengetahuan ibu-ibu ini bisa bertambah. Ini nanti akan banyak narasumber, ya, hari ini, besok, dan juga nanti hari ketiga akan melakukan studi banding. Nah ini betul-betul nanti ilmunya diserap, ya, ilmunya diserap dengan serius tapi santai, ya. Serius tapi santai, karena cukup lama, ya, 2 hari dan dari pagi sampai sore. Ini tentunya apa? Tentunya harus ibu persiapkan betul. Jangan sampai nanti setelah pelatihan selesai ya sudah, gitu. Jadi sekarang mungkin di belakang saya lihat ada olahan-olahan gitu, ya. Nanti banyak bisa ditanyakan cara pengemasannya yang bagus gimana. Terus yang penting untuk pemasarannya. Nah, ibu-ibu itu memproduksi sesuatu kan mestinya untuk dijual. Betul, ya? Sekarang gawe nek ora iso produknya dijual juga, masa hanya untuk kita konsumsi sendiri saja? Tidak. Nah ini nanti juga akan ada narasumber terkait dengan itu. Ini nanti ditanyakan semuanya agar apa yang ibu sudah produksi itu bisa lebih berkembang lagi dalam hal pemasarannya. Sing tadinya mungkin warung-warung cilik, ya, bisa ditingkatkan ke toko-toko modern, pasar sejaring seperti itu. Harapannya seperti itu, ya. Terus Mbak lanjut saja. Nah jadi yang terakhir, ya. Nah, jadi ini upaya-upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pertanian, ya, Pangan dan Perikanan. Salah satu ya penguatan masyarakatnya adalah peningkatan produksi pangan dan olahan. Jadi ini ibu-ibu ini berperan penting ya dari kelompok afinitas itu terkait dengan poin yang pertama ya, peningkatan produksi pangan dan olahan. Yang kedua adalah program Desa Mandiri Pangan. Ya salah satunya seperti ini, itu dilatih, dibina untuk bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan usahanya. Program P2L. Nah ini kalau P2L ini mungkin kalau KWT tidak asing lagi. P2L itu singkatan dari Pekarangan Pangan Lestari. Jadi saya sampaikan peran pekarangan ini sangat luar biasa ya. Dengan kita memandang pekarangan, kita juga akan membantu pengendalian inflasi, kenaikan harga. Sekarang cabai sudah mulai naik, tapi kalau ibu-ibu itu di pekarangannya itu menanam 5 polybag saja cabai, terus ibu tidak usah beli cabai. Nah, ini gerakan lumbung pangan kedua seperti itu. Tidak hanya cabai, tomat, terong, dan sayuran-sayuran yang lain itu akan sangat membantu, sehingga ketika harga di pasaran tinggi, jenengan sudah bisa beli, tidak usah bersaing rebutan dengan konsumen yang lain. Ini tadi sudah pernah elok lagi Pak. Saya tadi masih ada beberapa poin yang saya selesaikan. Jadi P2L ya, tadi sudah penguatan lumbung pangan masyarakat. Nah ini penting ya Pak. Jadi penguatan lumbung pangan masyarakat itu adalah untuk cadangan pangan ya. Jadi cadangan pangan itu ada cadangan pangan pemerintah pusat, ada cadangan pangan pemerintah provinsi, ada cadangan pangan di tingkat kecamatan, ada cadangan pangan di tingkat kelurahan, dan cadangan pangan di tingkat masyarakat. Nah, ini penting lumbung pangan ini, karena dari hasil produksi tanaman kita ya, itu ternyata petani-petani kita itu tidak semua dijual ya. Jadi kalau panen itu sebagian disisihkan. Ibu cek kagungan tanaman sawah ya, padi karena ibu disimpan ya sebagian ya, nanti jualnya kalau dibutuhkan sewaktu-waktu ya. Nah, itu cadangan pangan yang ada di masyarakat seperti itu ya. Jadi sebagian dijual, sebagian untuk cadangan pangan. Nah, di Kabupaten Sleman ini produksi padi ya, itu yang baru terserap oleh Bapoktan itu sekitar baru 30%. 30% untuk cadangan pangan dan 40% itu dibawa keluar. Sehingga meskipun di Sleman itu panen raya sekarang mulai Maret, tapi ketika di luar Kabupaten Sleman itu sudah panen rayanya sebelumnya, otomatis gabah dari Sleman ini juga akan dibawa keluar, sehingga harganya masih tinggi. Dan ini yang terbaru ya ibu-ibu semua, ini sudah ada surat edaran dari Badan Pangan Nasional ya. Jadi itu sudah ada harga batas atasnya GKP ya. Gabah kering panen itu 5.000 ya. Dan ini tentunya sangat membantu petani. Tadinya hanya 4.200, sekarang sudah ditingkatkan menjadi 5.000 ya, GKP. Untuk GKG-nya gabah kering giling itu 6.200. Tapi di pasaran ternyata lebih tinggi dari itu. Pinter 57 ya. 53 sampai 57 informasinya. Nah, kemarin sampai 700 GKP ini.
Di satu sisi petani senang ya, tapi sakit masyarakat. Nah, makanya tadi yang namanya terjangkau itu saling menguntungkan, masyarakat ora botak, petani ini ora dirugikan. Nek murah, petani ini sih bisa seperti itu. Ya, jadi itu penguatan hubungan masyarakat, penguatan akses pangan. Ini ada kelompok juga yang namanya kelompok akses pangan. Jadi di kami bidang ketahanan pangan itu ada kelompok gabungan LDPM, lembaga distribusi pangan masyarakat, ada kelompok desa mandiri pangan, ada kelompok lembaga akses pangan masyarakat, ada kelompok lumbung pangan. Kalau akses ini adalah dulu dibantu oleh pemerintah di daerah yang di situ tidak menjadi sentra penghasil pangan. Jadi diberikan bantuan untuk bisa membeli pangan untuk dijual ke anggotanya seperti itu. Terus yang kedua, peningkatan sumber daya manusia melalui keterampilan dan pengetahuan. Nah ini ibu, ya. Jadi ini yang kita lakukan, ya. Meningkatkan melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah masyarakat melalui penguatan modal. Nah, ini monggo Bapak Ibu, jadi di Kabupaten Sleman itu ada yang namanya UPTD penguatan modal. Ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya yang tergabung dalam kelompok ini bisa mengajukan penguatan modal. Ya. Itu dengan bunga kalau nggak salah 6% per tahun. Ya. Dan ini nanti atas nama kelompok, karena kalau atas nama pribadi itu harus pakai agunan, tapi kalau kelompok tidak. Makanya ini kalau yang mau akses bisa nanti ya, dari mungkin untuk kelompok aktivitas dari desa mandiri pangan ini untuk kegiatan meningkatkan produksinya, misal seperti itu. Ya, lanjut. Ya, saya kira sudah cukup ya ibu-ibu semua dari saya. Saya hanya berpesan ya, monggo kegiatan ini diikuti sampai selesai selama 2 hari, dan hari ketiga nanti ibu-ibu bisa melihat apa yang sudah dilakukan di daerah yang lain ya, seperti apa. Nah itu untuk referensi agar kita nanti untuk melangkah selanjutnya lebih berkembang lagi, lebih baik lagi ya. Saya kira itu dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.